Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Abdurrahman Jaman Daulay dengan NIM 114210066 dari kelas Biologi Lingkungan A. Akan menjelaskan yaitu pertemuan kelima sebagai tugas pengganti presensi karena lupa melakukan presensi di Sepada. Pertemuan kelima ini kita balik lagi ke pertemuan satu, yaitu yang belajar mengenai biologi lingkungan. Nah, di sini kita itu awalnya dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan biologi lingkungan itu sendiri. Biologi itu diambil dari kata bio yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu, yang mana berarti biologi itu sendiri diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang belajar mengenai makhluk hidup, dan ada juga dengan kehidupan di dalamnya. Lalu biologi lingkungan itu sendiri untuk mempelajari makhluk hidup, mengungkap interaksi antar makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Lalu cabang-cabang biologi. Lalu kita akan menjelaskan cabang-cabang biologi, yaitu ada lapisan vertikal dan juga ada karatan taksonomi atau lapisan horizontal. Lapisan vertikal itu sendiri terdiri dari morfologi, anatomi, fisiologi, histologi, genetika. Dan lapisan horizontal itu terdiri dari mikrologi, mikrobiologi, botani, zoologi, dan bakteriologi. Alasan kita belajar biologi lingkungan karena dalam mengungkap lingkungan itu kan ada 3 aspek yang dibahas, yang akan dicakup, yaitu biofisik kimia, komponen biotik, abiotik, dan culture. Nah, di sini fungsi biologi lingkungan adalah di aspek kedua, yaitu biotik dan biotis. Nah, kita akan mengetahui hubungan dan interaksi antar makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut, sehingga dengan itu kita dapat menganalisa pengaruh dari hubungan antar makhluk hidup terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Lalu makhluk hidup itu apa sih? Lalu makhluk hidup itu adalah mikroorganisme, hewan, dan tumbuhan. Adapun ciri-ciri makhluk hidup itu adalah dia itu bisa beradaptasi, lalu dia bisa merespon rangsangan, lalu dia bisa melakukan reproduksi, lalu dia bisa bertumbuh dan memanjang, bisa berkembang biak. Adapun struktur makhluk hidup itu dari molekul menjadi protoplasma, menjadi sel, menjadi jaringan, menjadi organ, dan akan membentuk suatu individu itu. Terus ada juga metabolisme. Itu reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Fungsi dari metabolisme ini bertujuan untuk bahan penyusun sel dan sebagai sumber energi. Lalu metabolisme itu sendiri dibedakan menjadi anabolisme dan katabolisme. Anabolisme itu contohnya seperti fotosintesis, dan katabolisme itu contohnya seperti respirasi. Lalu yang tadi tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu berarti hasil dari pertambahan volume dan jumlah sel, yang artinya dia akan tumbuh, akan semakin membesar. Dan berkembang itu berarti proses pematangan fungsi organ. Lalu tadi juga disebutkan adanya reproduksi. Nah, itu
reproduksi itu untuk menghasilkan keturunan dalam rangka untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya. Lalu juga ada respon terhadap perangsangan atau yang biasa disebut dengan iritabilita. Nah, iritabilita itu dapat seperti gerak tropi, lalu gerak taksis, dan juga gerak nasti. Adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Lalu juga ciri makhluk hidup juga itu ditentukan oleh faktor abiotiknya. Faktor abiotik itu contohnya adalah suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian, angin, dan garis lintang. Faktor biotik itu berarti meliputi semua makhluk hidup ya, seperti flora dan fauna. Lalu dalam biologi lingkungan, khususnya biologi itu sendiri, terdapat tingkatan organisasi kehidupan yang mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Seperti ada tadi molekul, terus tadi sel ke jaringan, lalu tadi ke individu, lalu dia membentuk organisme, lalu dia membentuk populasi, lalu dia membentuk suatu komunitas, lalu juga dia membentuk ekosistem itu. Dan keanekaragaman makhluk hidup juga ya, itu berdasarkan 3 tadi, yaitu hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, yang mana itu tersusun menjadi produsen, konsumen, dan pengurai, yang nanti itu akan disebut sebagai rantai makanan. Lalu lingkungan itu terdapat 2, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik, yang mana lingkungan abiotik itu berfungsi sebagai tempat tinggalnya makhluk hidup dan sebagai penyedia makanan atau sumber energi. Dan lingkungan biotik itu adalah aktivitasnya dalam suatu ekosistem. Lalu kita akan membahas peranan komponen hayati terhadap lingkungan. Itu dapat menghasilkan misalnya garmen, obat-obatan, lalu kehutanan, pertanian bahan pangan. Fungsi atau manfaat kita mempelajari biologi lingkungan sendiri, kita dapat membuat bio yang bertujuan untuk mengklasifikasikan, seperti kita dapat membuat bioindikator, biomonitor, bioakumulator, bioteknologi, biomagnifikasi, bioremediator. Nah, itu sendiri, misalnya bioindikator itu adalah spesies yang dapat memberikan gambaran keadaan lingkungan. Fungsinya bioindikator itu salah satunya adalah penentu lingkungan. Penentu lingkungan baik itu geografinya dan lokasinya. Lalu biomonitor itu tadi sebagai monitor. Kita sudah ada kata dasarnya monitor, berarti kita berfungsi untuk memantau biologi, pemantauan biologi. Kita akan meneliti atau memantau kehidupan, interaksi hubungan yang ada di alam sana dalam waktu lama,
dan berulang-ulang. Terus juga ada tadi kita bilang bioakumulator, ya berarti kan akumulasi, yaitu pengumpul biologi. Biomagnifikator itu juga sebagai pengganda biologi. Bioremediator berarti remediasi, berarti kan penyembuh biologi yang menyembuhkan suatu lingkungan. Lalu bioteknologi itu berarti rekayasa menggunakan teknologi organisme. Saya rasa itu materi pada pertemuan kelima sebagai tugas pengganti lupa presensi saya pada pertemuan kelima itu. Kurangnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.